Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman ASN dimanapun Anda berada, saya pada kesempatan kali ini ingin membagikan eh, ada beberapa menu di My ASN BKN yang bisa digunakan untuk tanda tangan elektronik yang sudah tersertifikasi BSRE. Ada beberapa langkah yang perlu kita verifikasi dahulu agar dapat menggunakan fasilitas tersebut untuk menandatangani dokumen dengan tanda tangan kita yang sudah tersertifikasi BSRE. Langkah yang pertama adalah kita aktifasi dahulu email dan NIK dari kependudukan kita. Setelah itu, kita verifikasi dulu atau kita aktifkan menu tanda tangan elektronik dari BSRE. Setelah menu tersebut aktif, kita dapat masuk lagi untuk membuat akun atau passpars atau password di dalam menu BSRE tersebut. Nah, setelah aktivasi email atau verifikasi email kita dan nomor induk kependudukan kita sudah terverifikasi, terus menu tanda tangan elektronik BSRE sudah terverifikasi, dan kita sudah mempunyai passpars untuk melakukan tanda tangan elektronik, maka kita dapat melakukan tanda tangan elektronik dengan bantuan aplikasi Painter. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Mari kita ikuti langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, kita login pada aplikasi My ASN dari BKN. Kita masukkan password. Nah, ini menu tampilan dashboard-nya. Pada menu ubah profil di sini, kita akan mendapatkan profil kita. Nah, kalau email kita sudah terverifikasi, maka ada tanda centang hijau begini. Kalau belum, maka kita akan verifikasi. Kita klik verifikasi, kita masukkan beberapa pertanyaan. Setelah itu, kita kirim simpan. Selanjutnya, kita juga akan memverifikasi NIK dan nomor kakak. Nah, setelah ada tanda centang begini, artinya NIK terverifikasi. Kalau belum, cara melakukan juga sama, klik verifikasi, nanti apabila sudah sesuai akan muncul NIK terverifikasi. Klik simpan. Oke. Selanjutnya, kita masuk pada menu layanan ASN. Nah, di menu layanan ASN ini ada menu sertifikasi elektronik. Nah, dalam menu inilah nanti kita akan memverifikasi email pribadi kantor dan email pribadi yang kita punya yang masih aktif. Kita klik di sini. Nah, di sini ada statusnya issue, artinya sudah terverifikasi, sudah mempunyai sertifikat dan status sudah terverifikasi. Kalau belum, nanti di sini ada menu verifikasi. Nah, bagaimana caranya? Kita lakukan verifikasi bagi yang belum melakukan verifikasi untuk email. Karena email ini nanti yang akan digunakan BSRE untuk mengaktifasi dan mengirim passpars. Jadi jangan sampai email yang tidak aktif.
Baik, kita lanjutkan ke proses selanjutnya. Baik, bagi teman-teman yang belum melaksanakan registrasi atau verifikasi, nanti ada menu verifikasi di sini. Jadi di sini statusnya kan not register. Nah, untuk meregistrasi kita klik dulu menu verifikasi di sini. Nah, di sini kita akan dapatkan bahwa data dari kita akan kita lihat di sini. Yang penting di sini adalah dalam proses verifikasi ini adalah data atau email pribadi, ya, dan email dinas pribadi. Ada dua. Silahkan diisi dengan cara mengisi pada kolom yang tersedia, jangan sampai salah, karena email ini nanti akan digunakan BSRE untuk mengirimkan aktivasi dan juga paspars dalam melakukan TTE nanti. Jadi passwordnya juga nanti akan dikirim melalui email tersebut. Jadi di sini ada pilihannya email dinas pribadi dan email pribadi diisi yang semuanya aktif, ya. Jadi semuanya yang masih aktif, selanjutnya di bawah kirim simpan. Jadi setelah diklik simpan, nanti akan menjadi statusnya berubah menjadi aktif setelah kita aktivasi pada emailnya. Nah, setelah tadi kita kirim simpan, maka BSRE akan mengirim ke email kita untuk proses verifikasi atau aktivasi. Dalam email tersebut, kita klik kotak aktivasi atau link yang dikirimkan melalui email tersebut apabila kotak aktivasi atau verifikasi tidak aktif. Bisa mengklik kotak tersebut atau mengklik link yang dikirim melalui email. Nah, setelah itu akan diarahkan menuju halaman ataupun portal untuk mengisi data diri teman-teman semua. Ya, jadi setelah data diri itu diisi, ada nama lengkap, ada emailnya, terus ASN atau lainnya, kita klik ASN, terus ada nanti NIP-nya kita isi sesuai dengan data kita. Nah, nanti setelah kita cek itu ada nama sebagai apa di situ, jabatannya, di kota mana provinsinya sudah ada. Kalau belum sesuai, kita lakukan penyesuaian mandiri. Setelah itu, nanti juga ada pada halaman ini pengambilan foto. Nah, teman-teman ini harus mengambil foto melalui media laptop ini ya, yang digunakan ya. Kita ambil, setelah itu kita sesuaikan, kita ambil fotonya yang baik sebaik mungkin. Setelah oke, kita klik ambil foto, maka nanti foto ini menjadi data. Oke. Setelah itu, selanjutnya kita akan melakukan submit. Nah, setelah kita ambil, nah ternyata aktivasi berhasil. Kalau belum, kita lakukan ambil ulang, gitu ya. Nah, setelah itu akan mengirim pas-pas, ya kan? Setelah disubmit, kita buka email kita kembali untuk men-setting password atau password dalam kita melakukan TTE nanti. BSRE akan minta password. Nah, buat password. Nah, kita buat.
password yang terdiri dari huruf besar, huruf kecil, dan satu simbol. Nah, seperti biasa, kita isi 2 kali. Di situ ada persetujuan, perjanjian pemilik sertifikat elektronik. Kita klik setuju paling bawah setelah kita baca semuanya. Buat pas-pas. Nah, setelah itu pas-pas berhasil dibuat, maka kita sudah dapat melakukan tanda tangan elektronik. Nah, bagaimana nih cara kita pakarkan tanda tangan elektronik? Akan kita ikuti proses sebagai berikut. Nah, bagaimana cara kita melakukan DTE menggunakan fasilitas BCRE yang sudah kita verifikasi melalui aplikasi MyASN. Kita install dulu di laptop ataupun PC teman-teman, yaitu aplikasi Painter. Nah, di sini ada BSRE, Painter, kita klik repository. Nah, di sini ada beberapa aksi kita sesuaikan dengan media ataupun APD ataupun perangkat yang teman-teman gunakan. Kalau misalkan pakai Mac, ya kita install yang pakai Mac. Kebetulan saya menggunakan Windows. Ini kita unduh dulu ya di sini. Kita unduh, klik. Setelah itu nanti hasil unduhannya kan di-download, ini berupa zip ya. Kita buka dulu berupa RAR di sini. Nah, setelah kita pas dari zipnya akan masuk ke aplikasi ini nih, Painter 2.3.2.3.3. Setelah itu kita install seperti biasa. Kebetulan saya sudah install dan sudah ada menu di desktop untuk aplikasi ini. Makanya kita lewati proses ini. Untuk proses installnya sama ya. Kita install sebagaimana menginstal aplikasi lain. Nah, seperti ini. Yes. Terus kita install. Selesai. Maka di desktop kita akan mendapatkan aplikasi Painter seperti ini. Nah, bagaimana kita menggunakannya? Coba kita klik. Setelah itu Painter akan running. Nah, di sini teman-teman dapat aplikasi ini, kita dapat mengunggah dalam bentuk folder ataupun file PDF. Kalau memang kita mau tanda tangan banyak ya kita unggah folder. Kalau hanya beberapa ya kita unggah file PDF misalkan ya. Ini kita coba saja file PDF untuk laporan harian saya. Laporan harian di sini. Nah, di sini ada menu verifikasi dan tanda tangan. Ini kalau verifikasi ini kita akan melihat bahwa tanda tangan yang sudah kita bubuhkan itu terverifikasi tidak. Artinya begini, tanda tangan itu asli apa enggak? Nanti kita coba ya. Nah, kita menggunakan menu tanda tangan ini dulu. Klik. Nicknya harus sesuai nih. Gunakan gambar, pas-pas. Oke. Selanjutnya, kita masukkan password kita yang sudah didaftarkan tadi. Harus hafal ya. Nah, tanda tangan ini, klik. Nah, di sini ada beberapa permintaan. Oh, salah nih kita. Kita ulangi ya, maaf. Tadi kita ulangi lagi. Nah, pada menu tanda tangan di sini ada posisi tanda tangan. Maaf, saya lupa tadi. Posisi tanda tangan ini sebaiknya
kita pilih sesuai dengan yang kita mau. Kiri atas, kiri bawah, kanan atas, kanan bawah, atau custom. Custom ini kita bisa menempatkan sesuai dengan keinginan kita. Biasanya kita atau banyak menggunakan yang custom karena kita akan bisa memilih di mana kita akan membubuhkan tanda tangan. Oh, ini halaman 1 nggak ada ya. Kita lanjut ke halaman akhir. Karena biasanya di laporan ini apa namanya halamannya halaman terakhir. Nah, ini di halaman terakhir. Nah, di sini ya biasanya ya. Karena ini sudah saya tanda tangani, tapi tanda tangan ini tidak menggunakan BSRE ya. Nah, kita misalkan di sini nih. Nah, di sini ya. Oke, selesai. Selanjutnya kita tanda tangani dulu menggunakan password kita. Oke, selesai. Kita buka nih yang terakhir nih. Kita buka. Hasilnya bagaimana? Laporan harian. Coba. Nah, ini hasilnya begini. Nah, tanda tangan ini asli apa tidak? Tentunya dapat kita cek juga. Kalau ini tadi tangan-tangan yang ini, mungkin tidak asli ya. Ya ini asli, cuman tidak menggunakan BSRI nanti tidak tercatat. Coba kita buktikan. Kita masuk di menu tadi ya. Enter tadi. Nah ini. Masuk ke verifikasi ini. Coba kita klik. Silahkan pilih dokumen PDF. Oke. Kita pilih dulu yang mau diverifikasi tadi. Kita masuk di user IP, sini ada painter. Nah, painter output ya. Nah, ini saya tadi tanda tangan yang terakhir, jamnya kita lihat. Nah, ini ya, jamnya 8.9 pakai ini yang terakhir. Open, verifikasi. Coba, kalau memang ini asli akan menghasilkan informasi sebagai berikut. Nah, di sini. Bahwa dokumen report kerja saya tanggal sekian, sertifikat kebutuhan oke, berarti ini benar. Nah, ini informasinya bahwa dokumen belum dimodifikasi. Jadi memang dokumen ini asli, waktu penandatanganan ada, sertifikat yang digunakan untuk menandatangani dokumen adalah valid. Nah, valid ya. Berarti memang dokumen telah disetujui dan ditandatangani secara elektronik. Jadi artinya kalau kita lihat digunakan untuk digital, tanda tangan digital. Jadi diterbitkan pada dokumen ini diterbitkan tanggal 27 jam sekian sampai dengan ini sertifikasinya ya. Oke, ini sertifikat. Jadi begitu. Contoh lagi misalkan kita ingin melihat dokumen yang tidak tersertifikat. Jadi saya tanda tangani tapi tidak menggunakan TTE BSRI. Bagaimana ya? Nah, coba kita pilih. Ini laporan harian saya tanggal 25 nih, tanggal 25. Apel pagi ya. Open. Verifikasi. Kita lihat coba. Ini dokumen ini saya tanda tangani, ditandatangani. Nah, repot. Tidak terdapat tanda tangan. Padahal dokumen tersebut ada tanda tangannya. Artinya bahwa dokumen tersebut ditandatangani namun tidak asli. Artinya tidak menggunakan sertifikasi BSRT. Artinya tanda tangan tersebut
palsu. Coba kita lihat. Kalau kita lihat di sini di tanggal 25 ya, apel pagi, repot apel pagi. Nah, ini saya tanda tangani sudah, tapi di situ di sertifikatnya belum. Nah, nih sudah saya tanda tanganin, tetapi tanda tangan ini tidak asli. Artinya bukan ditandatangani menggunakan sertifikasi atau tanda TE yang tersertifikasi BSRE. Baik, jadi begitu teman-teman penggunaan sertifikasi apa itu tanda tangan elektronik dengan menggunakan fasilitas MyASN PKN yang terhubung dengan BSRE sehingga kita dapat menggunakan fasilitas tersebut untuk menandatangani beberapa dokumen yang penting sehingga ketika dokumen tersebut kita cek apakah benar kita yang menandatangani itu sudah terlihat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.